Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan jiwa dan ragaku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Pelita Kasih bersama saya Yuli Giawa. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tema tentang AI dan iman Katolik. Dan untuk membahas tema ini tentu saja telah hadir di studio bersama saya Bapak Cirilus Jufri Karundeng Esfils, penyuluh agama Katolik di Kemenak Provinsi Gorontalo. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Ya, syukurlah. Terima kasih Pak, walaupun sibuk mungkin di tempat tugas pelayanan, memiliki banyak pekerjaan, tapi bisa menyempatkan diri untuk datang bersama kami di tempat ini. Tadi saya sudah sampaikan tentang tema pembicaraan kita pada saat ini. AI dan iman Katolik ini terlihat keren. Ya. Tapi mungkin sebelum masuk pada pendalamannya Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit apa itu AI? Nah, jadi pada kesempatan ini kita tidak membahas terlalu dalam mengenai AI atau yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, kalau memang mereka yang berkecimpung dalam dunia digital, programming, IT, ya pasti tahulah
soal AI ini. Nah, jadi dalam pembahasan ini kita akan coba melihat bagaimana AI atau artificial intelligence ini dalam kacamata atau dalam terang iman Katolik. Nah, jadi memang kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini adalah cabang ilmu komputer yang berupaya untuk menciptakan mesin, melakukan usaha-usaha dengan tetap memerlukan kemampuan kognitif dari manusia. Seperti itu. Jadi ada beda antara kecerdasan buatan yang boleh dikatakan memiliki batasan-batasan tertentu dengan kecerdasan alamiah manusia. Karena kalau bilang kecerdasan manusia itu sifatnya holistik atau menyeluruh. Secanggih bagaimanapun teknologi, tapi itu adalah buatan manusia. Dan dia tadi dikatakan memiliki batasan. Misalkan soal empati, soal perasaan. Ya, teknologi mungkin tidak merasakan apa makna dari pelukan kasih seorang misalkan lawan jenis atau orang tua kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Ataupun dalam relasi sosial yang lain. Nah, bahkan dikatakan setelah beberapa hari terpilih sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia, Paus Leo ke-14, dia segera membahas ini, kecerdasan buatan atau AI. Jadi boleh dibilang ya menjadi titik sentral dalam masa pontifikalnya, dalam masa kepausan, dia memiliki keprihatinan soal apa yang terjadi dengan perkembangan teknologi ini dalam kaitannya dengan iman Katolik. Karena bagaimanapun gereja punya spirit seperti yang dicetuskan dalam Konsili Vatikan kedua. Agi ornamento, gereja selalu membarui diri dengan perkembangan zaman. Jadi ya sangat-sangat relevan kita perlu membahas ini. Yang lagi booming, lagi tren, apalagi dengan anak muda, adanya ChatGPT. Nah, mau tidak mau gereja juga perlu belajar dengan AI ini. Karena bisa jadi mungkin di paroki-paroki kita, di gereja-gereja partikular seperti yang ada di Gorontalo atau mungkin bahkan di keuskupan-keuskupan lain, nah ini sudah mulai masuk. Tapi memang mungkin untuk pelayanan pastoral belum kentara, belum jelas, tidak seperti yang terjadi di Eropa. Malah ibadah sudah ada yang memimpin, semacam apa ya, muncul layar seperti itu, ada wajah di sana, kemudian dia bisa berkhotbah, dia bisa memimpin ibadah dengan dihadiri 300 jemaat, ya, tidak ada pendeta atau pastor yang berdiri, tapi ya sudah ada aplikasi yang kemudian membuat orang terkesima dengan apa yang mereka alami. Nah, jadi kita perlu membahas hal ini supaya ada wawasan sedikit bagaimana ke depan kita menyikapi kemajuan yang ada. Baik, ternyata benar namanya AI, jadi memang keren. Isinya, isi pembahasannya saja keren, luar biasa. Jadi walaupun sehebat-hebatnya teknologi ini, tetap buah pikiran dari manusia tetap dibutuhkan dalam proses kehidupan sehari-hari. Nah, Pak, kira-kira apa tanggapan Gereja Katolik mengenai perkembangan baru ini tentang AI ini atau kecerdasan buatan? Ya, baik. Jadi menanggapi dengan munculnya AI dalam bidang teknologi tentu,
gereja mengeluarkan sebuah dokumen pada tanggal 28 Januari tahun ini, 2025. berapa bulan lalu, untuk secara khusus membahas soal AI. Namanya Antiqua et Nova. Nah, itu dokumen gereja yang dikeluarkan oleh almarhum Paus Fransiskus. Antiqua et Nova, yang lama dan yang baru. Nah, jadi Antiqua et Nova ini sebetulnya adalah kelanjutan dari seruan Paus Fransiskus dalam peringatan Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2024. Di sana juga temanya soal kecerdasan buatan dan kebijaksanaan hati. Jadi ini menjadi boleh dibilang dasar sehingga memunculkan yang namanya dokumen tadi. Kemudian Paus Leo ke-14 dia memilih nama Leo. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa dia memilih nama Leo. Ya, memang karena pendahulunya yaitu Leo ke-13. Abad ke-19, ya. Paus Leo ke-13 itu menjalani masa kepausannya itu abad ke-19. Itu ada yang namanya revolusi industri. Revolusi industri. Encik tahu ya, revolusi industri? Sama-sama. Ya. Jadi intinya ada pergantian, masa di mana ada pergantian tenaga manusia, cara kerja manusia dengan mesin pada waktu itu. Nah, jadi abad ke-18 dan awal abad ke-19 itu revolusi industri lahir di Britania. Ya. Sehingga ada efeknya untuk para pekerja, para buruh. Nah, mesin sudah ambil alih. Ya. Tenaga uap dan lain sebagainya. Kemudian berkembang ke Eropa dan bahkan Amerika, bahkan ke Jepang dan seluruh belahan dunia dengan adanya revolusi industri. Jadi memang muncul kesenjangan, ya, berdampak untuk ekonomi, untuk sosial, politik dengan adanya revolusi industri itu. Nah, Paus Leo ke-13 dia menyoroti soal ini, ya, pembayaran gaji yang tidak benar untuk para pekerja, seperti itu. Dan Paus sekarang memilih nama Leo itu terinspirasi dari situasi yang dialami oleh para pendahulunya, dari pendahulunya. Ya. Gereja Katolik memang telah menaruh minat besar pada pengembangan AI dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang tadi saya katakan, adanya dokumen, kemudian seruan dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Gereja di sini merenungkan AI, ya. Gereja berefleksi, apalagi yang mau terjadi. Gereja mendukung atau tidak sama sekali. Nah, ternyata gereja berpikir, ya, ini alat bantu yang sangat luar biasa. Karena kalau kita melihat dalam Biblis, dalam kitab Kejadian kan, di sana memang Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, imago Dei, dan diserai tugas untuk menaklukkan bumi. Kemudian ya itu, manusia diberi akal budi, hati nurani, kehendak. Dengan akal budi kemudian manusia menciptakan pengetahuan, ya, dan yang sekarang yang dikenal dengan teknologi. Dan kemudian dalam Injil dikatakan manusia itu diberikan talenta, kemampuan bukan untuk disimpan,
tapi perlu untuk diaktualisasikan. Nah, itulah kemudian gereja merenungkan bahwa AI ini bisa membantu pelayanan dalam reksa pastoral, dalam menyampaikan pesan-pesan moral, iman. Sarana ini bisa digunakan, tetapi tentu punya keterbatasannya, ya. Kemudian merenungkan soal hubungannya dengan kebenaran, dengan etika dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi ini. Jadi dalam penggunaan teknologi ini juga dibutuhkan etika, etik moral. Ada semacam panduan. Jangan sampai misalnya kebebasan individu dibatasi dengan adanya penggunaan teknologi ini. Kemudian soal dokumen tadi, Antiqua et Nova, merujuk pada peringatan yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Dia mengatakan bahwa narasi yang sebagian atau sepenuhnya salah yang dipercayai dan disiarkan seolah-olah itu benar. Jadi ada potensi tapi juga ada tantangan. Misalkan orang baca berita, informasi, ya, ataupun hal-hal lain, melihat wajah seorang, dilihat tidak ada jerawat misalnya. Padahal itu cuman adanya apa ya? Filter, Instagram, TikTok. Orang lihat, ih cantik. Nah, oh mirip artis dan lain. Padahal tidak seperti misalnya aslinya Ya. bagaimana. Karena kecanggihan Ya, teknologi. karena kejanggian. Oke. Baik Pak, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan ini. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, tema yang menarik ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang tema AI dan iman Katolik. Baik Pak, tadi Bapak sudah jelaskan sedikit tentang AI ini, kecerdasan buatan. Nah, bagaimana sekarang gereja juga melihat perkembangan teknologi ini ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri. Ya. Tetapi di sisi lain juga gereja harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi ini dalam membangun dan menumbuh kembangkan iman umat. Iya. Jadi gereja tidak boleh lengah juga dengan perkembangan-perkembangan yang ada seperti ini. Nah, sekarang itu bagaimana melalui dokumen Antiqua et Nova ini gereja merefleksikan dan bisa melalui dokumen ini memiliki kontribusi di dalam menyikapi kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Baik, kita melihat refleksi dulu. Yang pertama, refleksi dari dokumen ini. Jelas misalnya dalam pendahuluan dikatakan bahwa tradisi Kristen itu memandang kecerdasan sebagai aspek penting dalam penciptaan manusia. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah tadi. Imago Dei. Kemudian gereja mendorong ilmu pengetahuan iptek. Karena kalau kita lihat sejarah gereja, itu kalau kita belajar sejarah gereja, ya Encik juga tahu. Juga itu bisa dikatakan mempelajari sejarah dunia. Kalau kita lihat sejarah gereja, para teolog, para filsuf, ya, para petinggi gereja juga mendukung penemuan-penemuan yang terjadi, ya, misalnya Galileo Galilei yang mengatakan
matahari sebagai pusat dari tata surya, yang sebetulnya menganut paham bahwa gereja menganut paham bumi adalah pusat tata surya. Tentu ada dasar alkitabiahnya. Ya, kita lihat cerita misalnya Yosua memimpin umat pilihan karena memang sudah perhitungan sampai di daerah musuh itu malam hari. Ya, maka mereka dalam jumlah sedikit mereka sudah memperkirakan bahaya yang terjadi. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Dan tertulis di di Alkitab, kitab suci, matahari itu berhenti. Berhenti. Jadi mungkin siang jadi panjang sebelum mereka melewati daerah musuh ini. Karena bahaya. Iya. Nah, mungkin itulah dari cerita itu kemudian gereja menganut paham bumi sebagai pusat dari tata surya. Jadi bumi berdiam, semua planet termasuk matahari berputar. Nah, kemudian perkembangan teknologi muncul, matematika, logika, ya, penemuan-penemuan dengan adanya penemuan benua, ya, kemudian mempelajari fisika dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi dari cara berpikir para teolog, para pemimpin gereja untuk kemudian menerima bahwa ya memang betul. Nah, tadi dikatakan bahwa gereja mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebagai bagian dari kerjasama manusia dan Allah untuk menyempurnakan ciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, apakah kemudian Allah berhenti mencipta? Tidak demikian. Karena Dia menanamkan dalam diri kita potensi. Dalam diri setiap pribadi individu potensi. Yang tadi akal budi, hati nurani. Untuk menemukan hal-hal baru. Mengembangkan dunia ini yang pasti ke arah lebih baik. Kemampuan dan kreativitas manusia itu berasal dari Allah. Dan ketika digunakan dengan bijak, dikatakan memberikan kemuliaan kepadanya sebagai cerminan dari kebijaksanaan dan kebaikannya. Oleh karena itu, ketika kita bertanya pada diri sendiri, apa artinya menjadi manusia? Apa artinya menjadi manusia? Kita tidak dapat mengabaikan pertimbangan tentang kemampuan ilmiah dan teknologi yang kita miliki. Seperti itu. Namun dokumen ini juga mengingatkan bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak. Dengan bertanggung jawab secara terukur. Kita melihat potensi AI dalam pelbagai bidang. Ya. Dalam medis, kesehatan misalnya, ya, AI membantu diagnosa penyakit, memperluas akses perawatan, kemudian pendidikan. Kemudian dalam lingkungan saya kira AI ini juga membantu untuk pelestarian lingkungan, memprediksi untuk perubahan iklim. Seperti itu. Kemudian kan kita melihat dalam kehidupan rumah tangga sudah ada yang robot yang menyedot debu. Kemudian ada kendaraan otonom, ya, tanpa driver, mobil sudah bisa jalan. Nah, gereja mengidentifikasi sejumlah resiko serius. Ini masih dalam refleksi tadi. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir perusahaan teknologi yang mengendalikan AI. Kemudian, potensi pengawasan massal yang mengancam privasi dan kebebasan individu.
adanya diskriminasi dan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, bahaya paradigma teknokratis yang cenderung mereduksi segala sesuatu pada efisiensi teknis dan mengabaikan dimensi moral dan spiritual manusia. Nah, ini bahaya teknokratis ini juga yang dikritik oleh Paus Fransiskus dalam dokumennya Laudato Si. Laudato Si. Laudato Si tentang apa? Tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ya, jadi Paus Fransiskus melalui dokumen ini dia mengkritik segelintir orang atau ya perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab menggunakan teknologi ya, untuk keuntungan mereka dan mengabaikan martabat manusia dan kerusakan yang terjadi lewat aksi mereka. Itu yang pertama tentang refleksi dari dokumen Antiqua et Nova. Kemudian yang kedua soal kontribusinya apa dalam kehidupan beriman gereja. Ada beberapa kontribusi. Yang pertama yaitu analisis mendalam tentang perbedaan mendasar antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Jadi itu yang pertama. Meskipun AI ini boleh dikatakan pencapaian teknologi yang luar biasa, AI hanya berfungsi untuk melakukan tugas, mencapai tujuan, atau membuat keputusan berdasarkan data kuantitatif dan logika komputasional. Misalkan dengan kekuatan analitisnya, AI unggul dalam mengintegrasikan data dari berbagai bidang. Akan tetapi, meskipun AI memproses dan mensimulasikan ekspresi kecerdasan tertentu, pada dasarnya ia tetap terbatas pada kerangka kerja logika matematis. Sebaliknya, kecerdasan manusia terus berkembang secara organik melalui pertumbuhan fisik, psikologis seorang, yang dibentuk dari apa? Dari berbagai pengalaman. Dalam relasi, dalam hidup yang nyata. Dan AI ini tidak memiliki kemampuan untuk berkembang dalam arti ini. Sehingga tadi saya katakan, dia tidak merasakan makna pelukan seorang ibu. Perasaan. Dia tidak merasakan apa makna ini matahari ada terbit dan terbenam. Ya, pengalaman spiritual, doa, kontemplasi, maknanya seperti apa. Jadi ada batasan. Kemudian kontribusi yang lain, dokumen ini menyerukan kepada pemerintah, kepada organisasi internasional untuk menerapkan perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi. Dengan menekankan bahwa teknologi harus melayani umat manusia. Jadi teknologi diciptakan oleh manusia dan untuk manusia. Dan tidak menggantikan kecerdasan manusia. Jadi memang kecerdasan buatan itu adalah bagian dari kecerdasan manusia. Seperti itu. Dan yang terakhir, dokumen ini menyoroti bahaya kemanusiaan, yaitu peperangan. Terutama adanya pengembangan senjata otomatis, dan Vatikan menegaskan bahwa keputusan hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan mesin. Nah, itu beberapa kontribusi yang disampaikan oleh dokumen Antiqua et Nova berkaitan dengan kecerdasan buatan itu. Kita bersyukur ya bahwa gereja kita senantiasa selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Ya. Sebenarnya AI ini kecerdasan buatan ini sebenarnya sangat bagus juga Pak hasilnya untuk kita. Iya, sangat luar biasa ya. Kita menggunakannya dengan baik. Ya. Tetapi di sisi lain memberikan hasil yang sangat baik, tapi efeknya juga bisa fatal kalau
salah Seperti digunakan. Nah, Iya. ini kan dalam kehidupan sehari-hari untuk kecerdasan buatan ini seperti dalam kehidupan rumah tangga ya. Sekarang ini karena kecanggihan teknologi ini, waktu orang tua dengan anak itu sudah tergantikan dengan HP misalnya. Iya. Dalam keluarga untuk duduk sama-sama itu sekarang sudah jarang. Sudah Betul. tergantikan dengan ini kecerdasan buatan. Jadi efeknya itu memang luar biasa. Iya. Tinggal kita memilih mana, memilih menggunakan dengan baik atau memilih untuk merugikan diri sendiri dengan perkembangan teknologi ini. Nah, jadi itu benar-benar kita syukuri bahwa gereja selalu menyesuaikan diri dan selalu berusaha memberikan pandangan-pandangan untuk umat Kristiani sehingga bisa menerima kecerdasan buatan ini dengan baik dan digunakan dengan benar. Nah, dalam konteks kecerdasan buatan ini Pak, perkembangannya semakin meluas di berbagai belahan dunia. Iya, memang lagi tren sekarang, kan? Lagi booming. Jadi apalagi ya mau kalangan anak-anak, kalangan anak muda atau Iya. kalangan orang tua tetap sangat memiliki pengaruh yang kuat untuk AI ini. Nah, tentu saja dengan perkembangan ini ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri. Betul. Terlebih kami orang tua butuh pengawasan anak-anak yang Kadang-kala kan kita berada di tempat yang berbeda. iya. Mengawasi juga memang agak pasti banyak tantangan untuk Iya. orang tua atau kalangan setiap pribadi dalam menggunakan AI ini. Nah, dalam melihat kekhawatiran-kekhawatiran ini seperti kecanggihan-kecanggihan sekarang kan komputer, Betul. segala sesuatu Iya. boleh didapat melalui alat ini. Robot, tadi Bapak sempat singgung tentang robot. Mungkin ada sekarang suatu negara yang menggunakan kekuatan robot untuk meringankan pekerjaan manusia. Iya. Menjadi pelayan misalnya gampang sekali kan karena kecanggihan kemajuan teknologi ini. Tetapi perkembangan yang luar biasa ini tentu saja melahirkan kekhawatiran tersendiri. Nah, bagaimana gereja menyikapi kekhawatiran ini untuk mencegah hal-hal yang lebih merugikan umat manusia? Nah, jadi memang kecerdasan ini bisa dibilang pedang bermata dua. Punya dua sisi, positif dan negatif. Satu pihak dia menguntungkan, tapi pihak lain juga bisa merugikan. Tantangan untuk gereja sendiri, saya kira pertama itu dikatakan dehumanisasi, ya. Human. Dehumanisasi. Berarti ketergantungan berlebihan pada teknologi ini akan mengurangi interaksi manusia yang merupakan esensi dari komunitas. Namanya kebersamaan itu, siapa yang tidak suka? Mau terisolir silakan, mau jalan sendiri silakan. Tapi kalau kita bersatu pasti kita kuat. Nah, itu kan cita-cita semua orang. Termasuk dalam keluarga tadi Encik sudah sampaikan, tergantikan. Iya. Biasa makan bersama, ini mau dipanggil diajak makan, Iya. tunggu dulu, masih dengan game dan lain sebagainya. Jadi relasi tatap muka itu percakapan mendalam, empati yang menjadi fondasi pelayanan pastoral bisa tergerus oleh interaksi dengan fasilitas ini. Ya, jadi terjadi dehumanisasi. Begitu. Kemudian yang kedua, erosi nilai spiritual. AI ini bisa mengaburkan nilai-nilai spiritual seperti kontemplasi. Orang tidak lagi merasakan meditasi, ya. Padahal keheningan itu adalah bagian terpenting dalam liturgi, dalam peribadatan kita sebagai umat Katolik. Pak, nanti kita lanjut setelah umat Kristiani Katolik yang terkasih. Pembicaraan yang menarik ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pak, kita lanjutkan pembicaraan tadi tentang mengenai ini kekhawatiran, kemudian apa tanggapan atau solusi apa yang bisa gereja berikan untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Nah, jadi memang ini menjadi tantangan serius bagi kita umat Katolik dan saya kira masyarakat secara luas, secara global mengenai adanya kecanggihan teknologi ini. Bagi kita sebagai umat beriman ya tadi terjadi erosi nilai spiritual. Orang tidak lagi menganggap ibadah, novena, devosi sebagai hal yang bisa mengarahkan kita pada pengalaman perjumpaan dengan pencipta. Padahal kan misalnya kita sebagai umat Katolik sangat menjunjung tinggi soal silensium, keheningan dalam beribadah. Ibadah kita kan bukan pertunjukan, tetapi lebih menekankan keheningan. Dan kalau orang sudah terbuai dengan AI ini, jadi ya sudah mereka kurang merasakan kehadiran Tuhan, ya kemudian relasi dengan sesama itu akan terasa kering dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah dilema etika. Penggunaan AI dalam gereja ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil AI, misalnya? Kemudian bagaimana memastikan algoritma AI ini tidak bias atau diskriminatif? Bagaimana melindungi data pribadi umat? Karena di tempat-tempat lain misalnya orang konsultasi, minta konseling, bahkan ya boleh dibilang pengakuan dosa. Ini data ini harus tersimpan rapi, jangan sampai bocor. Atau kalau misalnya orang semua akan ketahuan, dosa-dosanya seperti ini. Masalah-masalah keluarga ini ada sampaikan ke pastor atau ke gembala pendeta itu sudah bocor misalnya, ya. Dan yang berikut kesenjangan digital. Tidak semua umat, tidak semua jemaat memiliki akses kemampuan yang sama untuk menggunakan teknologi ini. Dan itu pasti akan menciptakan kelompok-kelompok yang eksklusif. Ya. Yang mahir teknologi ya punya kelompok tersendiri dibanding yang belum memahami soal AI ini. Nah, kemudian menghadapi kepungan AI ini, gereja tidak boleh bersikap reaktif dan defensif. Harus proaktif dan transformatif. Sesuai dengan spirit Konsili Vatikan kedua Aggiornamento, gereja harus selalu membarui dengan perkembangan. Dan beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan itu, yaitu pertama, kita perlu memperkuat fondasi teologis dan etika. Jadi di lembaga-lembaga pembinaan, misalkan di katekis, di calon imam, jangan cuman itu yang mau dipelajari. Soal teologi tentang hakikat manusia, apa itu cinta, tentang keadilan, kasih, itu perlu didudukan dalam konteks teknologi juga. Jangan kemudian ketika kita petugas pastoral turun di umat, gaptek, tidak tahu menahu soal bagaimana manajemen penginputan data. Nah, itu yang saya bilang harus juga diberi pemahaman soal itu. Dan literasi digital perlu untuk dibuat pembekalan terhadap umat. Adanya tentu dihadirkan ya pembicara-pembicara yang mumpuni, yang pakar dalam bidangnya. Dan kemudian adanya kolaborasi dan dialog. Gereja perlu membangun kolaborasi, dialog dengan berbagai pihak, dengan yang paham IT, dengan ahli-ahli etika,
dengan ormas, dengan pegiat-pegiat medsos, perlu adanya saling tukar-menukar informasi. Karena tidak selamanya misalnya pemimpin gereja kita dia tahu Iya. ini utak-atik ini ChatGPT, dan ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita saja mungkin menimba informasi untuk buat khotbah, Iya. buat renungan, ya. Karena memang saya juga dapat informasi ya, mungkin teman-teman juga di sini sudah mahir soal itu, bahwa ChatGPT ini kan lebih apa ya, lebih hebat daripada googling. Nah, coba misalnya Enci bertanya tentang apa itu gereja Katolik, Langsung ada jawaban. jawabannya itu seperti dosen yang mengajar di Malah lebih ya, malah lebih. Jadi memang informasi yang diberikan itu sungguh luar biasa. Ya, itu saya kira tantangan-tantangan dan solusi yang bisa dipertimbangkan oleh gereja. Jadi begitu banyak tantangan dan gereja juga memberikan pendapat-pendapat solusi-solusi untuk menyikapi perkembangan kemajuan teknologi ini. Nah, ini AI ini Pak, kecerdasan buatan ini kita bisa pakai untuk reksa pastoral atau bagaimana dalam tugas pelayanan pastor, para katekis, atau dalam perkumpulan umat. Iya. Jadi memang dalam reksa pastoral kan belum juga terlalu bagaimana ya, dalam paroki-paroki belum terlalu memaksimalkan penggunaan AI ini. Kalau di tempat-tempat lain, di Eropa, di gereja-gereja di sana ya, atau di Amerika memang sudah menggunakan teknologi seperti ini. Karena memang juga terkendala kita misalnya jaringan atau internet yang tidak stabil, dan masih umumnya paroki-paroki itu menggunakan cara-cara tradisional. Ya, kumpul data, ya, cuman lewat apa? WA dan lain sebagainya. Tapi coba kita flashback ke belakang. Waktu hampir 2,5 tahun ya, kita dilanda pandemi. Itu mau tidak mau orang harus beribadah secara online. Ya, anak-anak streaming. Nah, jadi memang AI itu juga sudah ada dalam kehidupan kita, dekat dengan kehidupan kita. Misalnya yang tadi orang menggunakan filter Instagram, TikTok untuk kemudian menghilangkan jerawat, menampilkan wajah yang bersih. Segala macam informasi. Ya, bak artis atau aplikasi streaming. Nah, kemudian game-game online, ada juga di medsos dia menyaring berita-berita yang bohong, ya, ujaran-ujaran kebencian. Nah, dalam reksa pastoral sudah ada yang menerapkan teknologi ini pasti untuk mendata umat, pengembangan rencana pelayanan, manajemen keuangan yang terkonek dengan apa misalnya. Jadi data umat itu terkonek dengan keuangan paroki, mengakomodir jadwal selama sepekan, bahkan selama mungkin 1 tahun liturgi, sudah ada. Dan kemudian dalam berkatekese, seperti bacaan-bacaan Alkitab, ya, kan kita sama bacaan di sini seperti apa dengan di tempat lain. Kita bisa mencari tahu juga rangkaian doa, renungan-renungan, mudah diakses, ya. Pemimpin tidak perlu repot-repot untuk menyusun renungan. Jadi memang sudah ada penggunaan teknologi ini dalam gereja, tetapi masih dalam skala yang kecil, masih tetap menggunakan metode-metode yang tradisional seperti itu. Nah, ini keunggulan-keunggulan dari AI ini sendiri Pak untuk kehidupan dalam gereja. Nah, jadi keunggulan AI ini dalam gereja saat ini, saya kira pertama gereja itu menjadi apa ya?
melek teknologi, gitu. Kemudian media informasi tidak lagi hanya dilihat dan diterima umat seminggu sekali dalam bentuk warta paroki yang biasa diketik, menjadi iya. tanggung jawab si liturgi. Cetak, media paroki, warta paroki, dan memang membantu juga untuk apa ya, mengurangi sampah, paperless, budaya itu, mengurangi kertas, beralih ke yang itu, ya, bisa berbasis web, kita bisa mengakses informasi tentang paroki. Kemudian sumber daya manusia juga terus berinovasi. Jangan hanya itu saja yang dikerjakan oleh misalnya apa ya, seksi ini, petugas ini, tapi terus berinovasi. Ada kan di tingkat keuskupan misalnya ada Komsos, ya. Kemudian malah di tingkat KWI. Yang kemarin itu mereka buat apa, family gathering. Mereka juga di situ ada award-nya, di situ ada ada ya penghargaan pada paroki yang bisa membuat konten-konten yang menarik, yang ya bisa diakses oleh semakin banyak Orang. umat. Jadi memang kita bisa saling bertanya, membagi informasi dengan teman-teman lain soal media komunikasi ini, dan cara-cara untuk membuat konten terkait dengan katekese dan pendalaman iman. Pak, mungkin ini kan Bapak sudah jelaskan begitu panjang lebar tentang AI ini. Mungkin Bapak bisa simpulkan AI ini dalam penghayatan umat, khususnya dalam liturgi. Baik. Jadi dalam liturgi itu apa? Intinya kita merasakan kehadiran Tuhan, ya, kehadiran Kristus. Liturgi itu melibatkan seluruh umat beriman yang diundang untuk berpartisipasi aktif, seperti dikatakan dalam KGK. Apa itu KGK? Katekismus Gereja Katolik 1140. Artinya umat bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peribadatan itu. Tadi ada kasus di gereja di Jerman. Ibadah dilakukan oleh teknologi. Ada umat yang hadir. Berjalan selama 40 menit. Ya, chatbot, ChatGPT yang pimpin. Ibadah, doa, musik, khotbah. Ya, ada wanita dengan teknologi, ya, lewat wajah, tampil tanpa ekspresi dan suaranya monoton. Selesai itu umat diwawancara. Apa yang kamu alami? Mereka katakan menarik. Ada yang katakan menarik. Tapi setelah itu awalnya menarik, kemudian menjadi monoton. Ada yang mengatakan ini masa depan gereja. Nah, liturgi dan teknologi 5.0 AI itu ada korelasi, ada hubungan. Ya, jadi intinya Pak, kita semua berharap umat Kristiani Katolik khususnya yang saat ini sedang melihat mungkin program ini, kita harapkan bisa menggunakan AI atau kecerdasan buatan ini dengan baik dan benar. Pak, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dalam program Pelita Kasih ini. Teristimewa di tengah-tengah pasti banyak pekerjaan, kesibukan, tetapi Bapak bisa meluangkan waktu untuk datang bersama kami di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, demikian pembahasan tema kita pada hari ini. Saya Yuli Giawa bersama semua kru yang bertugas mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.
terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.